Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dwi Septiawan dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Sebelumnya kepada Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya ingin mewawancarai tentang permasalahan remaja nih Bu di MAN 14 Jakarta. Apa aja sih Bu permasalahan remaja itu atau siswa di MAN 14 Jakarta? Banyak ya, indisipliner nih, keterlambatan. Pasti terlambatan, terus ya yang hal sampai kayak merokok yang kayak gitu. Terus yang paling banyak sih indisipliner ya, datang terlambat gitu. Dari keterlambatan itu atau yang merokok itu paling sering di kelas berapa ya Bu? Di kelas 11 ya. 11 ya. Kira-kira penyebab dari permasalahan remaja seperti keterlambatan, seperti merokok itu di MAN 14 Jakarta itu penyebabnya karena apa ya? Faktornya ya? Iya, faktornya. Pergaulan sih ya, lebih ke lingkungan. Jadi lebih ke faktor eksternal. Ya, walaupun ada misalnya kayak merokok nih, dari misalnya kayak ada dari keluarganya, dari yang entah ayahnya atau kakak laki-lakinya kayak gitu. Jadi lebih ke lingkungan ya, gitu. Jadi pengaruh luarnya dari lingkungan seperti itu ya. Lalu hukuman seperti pelanggaran seperti itu kalau di MAN 14 Jakarta ini seperti apa ya? Ya, kita namanya bukan hukuman ya, bukan punishment ya. Jadi kita lebih kalau misalnya siswa ini terlambat, kita suruh hafalan gitu, lebih yang kayak gitu. Jadi tapi kita tanya dulu, nggak langsung kayak kasih kamu kenapa gitu kan. Ada yang misalnya kalau memang Bu misalnya di jalan tiba-tiba ban kita kempes gitu ya, ya udah maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak di rumah aja dia udah bangunnya kesiangan gitu kan, itu kan beda ceritanya ya. Jadi ya kita bukan panis ya, lebih ke ini aja konsekuensinya dia terlambat ya kamu harus hafalan gitu. Jadi lebih ke hafalan sih gitu. Kalau misalnya ada yang merokok gitu di sini, seperti apa kalau itu tetap hafalan juga? Tergantung ya. Jadi biasanya dia ini aja bikin berjanji dulu nih. Kan tergantung berapa kali dia melakukan pelanggaran. Kalau pertama ya pasti kita memperingati dulu ke anaknya gitu. Baru nanti misalnya ada 2 kali lagi, berarti kan kita harus bekerja sama orang tua ya gitu. Jadi kita sama wali kelas, sama pokoknya komponen sekolah dulu, terus harus ada pemberitahuan ke orang tua gitu bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran misalnya merokok sebanyak 2 kali gitu. Tapi yang paling sering tuh kita lebih ke terlambat sih ya, maksudnya yang paling itu yang. Kalau dari pelanggaran itu bisa sampai dikeluarin dari sekolah nggak sih? Enggak sih ya, maksudnya kalau dari terlambat nggak sampai. Menurut Ibu nih, dampak dari perbuatan seperti itu tuh bagi siswanya itu seperti apa ya? Dampak apanya nih maksudnya? Dampak dari segi skala psikis gitu, terlambat gitu. Iya, terlambat itu pasti pengaruh kemana-mana. Gini nih, misalnya jam pertama dia hafalan itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Pasti rata-rata kebanyakan pasti namanya hafalan, apalagi baru kenal kayak baru ngapal. Kalau yang lama berarti kan dia berdampak misalnya ke jam pertama nih. Terus atau lagi ulangan, itu kan pasti pengaruhnya kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut Ibu namanya nggak disiplin ini, dampaknya pasti kemana-mana gitu. Jadi pasti nilainya dia bakalan ketinggalan pelajaran nih, nilainya pasti bakalan jelek dong kalau anaknya nggak bisa ngikutin gitu. Padahal misalnya jam pertama biasanya kan jam-jam mapel yang memang benar-benar yang bukan berarti mapel yang lain tidak penting ya, tapi lebih yang kayak menguras otak gitu. Biasanya di jam pertama kan gitu, itu sih gitu. Pasti efeknya mana-mana kalau dari terlambat itu gitu. Selanjutnya menurut Ibu nih, ada nggak sih kemungkinan kalau siswa itu melakukan pelanggaran seperti terlambat tadi itu untuk berubah gitu ke depannya? Pasti ada perubahan. Jadi kita emang harus
cari tahu dulu ya, cari informasi kenapa ini siswa terlambat gitu, banyak dari mana, pokoknya penyebabnya apa. Ya alhamdulillah setelah kita kasih tahu, ya pokoknya ada treatmentnya ya gitu, ya alhamdulillah berkurang gitu. Ada banget tuh, pokoknya ada perubahan bang. Menurut Ibu nih, cara memberikan dukungan psikologis nih kepada remaja yang mengalami keterlambatan itu, mendukung ya itu sih kan tadi kita cari informasi dulu kenapa sih dia terlambat gitu. Kayak misalnya di rumah ya, anak kan sendiri-sendiri ya, biasanya anak punya masalah pasti faktornya dari rumah nih gitu. Kalau misalnya dia lagi ada masalah misalnya sama keluarganya, ya kita bantu support dia, jadi menyelesaikan dulu satu persatu masalahnya dia gitu. Terus kan ada juga ya, kalau yang baru pertama kali telat nih, pasti pertama kali telat tuh yang kayak nangis apa gitu ya, dia juga memang dia nggak mau terlambat, tapi ya faktor ada dia, kita support aja sih gitu, paling support, terus ya kasih motivasi buat dia gitu sih. Ya, selanjutnya seberapa penting peran keluarga, lingkungan yang siswa yang terlambat itu sama sekolah itu untuk mengalami itu? Sangat mendukung, sangat mendukung banget. Jadi kalau orang tuanya nyupport tuh ya, anak itu bener-bener kayak langsung bener-bener nggak terlambat sama sekali gitu. Dia faktor keluarga tuh, terutama orang tua ya, itu mendukung banget gitu. Eksternal itu misalnya kalau temen sih ya sedikit berpengaruh, tapi yang paling pengaruh banget itu keluarga, benar-benar keluarga. Karena kalau emang udah disupport dari rumah, dilihat nih, anaknya udah berangkat, itu tuh langsung benar-benar ampuh banget gitu, efektif banget gitu. Jadi emang kerjasama dari lingkungan keluarga sih yang paling. Terakhir nih Bu, harapan Ibu nih untuk remaja-remaja atau siswa-siswi di MAN 14 Jakarta gitu, harapan saya ya semuanya disiplin ya, disiplin, karena ya disiplin itu kunci sukses deh. Jadi kalau mau sukses itu awalnya tuh disiplin gitu, karena terlambat tuh kayaknya sepele ya gitu, tapi kan kalau misalnya dibiarin itu ya bisa kemana-mana ya, kebiasaan yang buruk ya. Makanya ya harus ditanamkan disiplin itu berawal dari tepat waktu datang ke sekolah gitu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, atas waktu luangnya. Saya mau ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu.